Halo guys, kembali lagi di Belajar Mudah Pertanian. Kali ini kita akan membahas mengenai rancangan acak lengkap atau RAL sebelum masuk ke materi. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian merasa video ini bermanfaat. Enjoy! Apa yang muncul di benak kalian jika membahas mengenai rancangan acak lengkap? Apa yang kalian pikirkan saat mendengar kata rancangan acak lengkap? Dan kapan sih kita perlu menggunakan rancangan ini? Pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul sebelum kita membahas lebih jauh mengenai rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap. Jadi, rancangan acak lengkap ini merupakan suatu rancangan yang termasuk di dalam rancangan tanpa pengelompokan. Tidak ada pengelompokan di dalamnya. Perlakuan diatur dengan pengacakan secara lengkap. Jadi, semua satuan unit percobaan akan memiliki peluang yang sama. Kemudian, di mana rancangan acak lengkap biasanya kita gunakan di dalam suatu penelitian atau percobaan di tempat yang homogen. Sifatnya yang tidak terpengaruh oleh lingkungan luar. Contohnya di mana? Di laboratorium, kemudian juga bisa di rumah kaca yang terkendali seperti itu. Terdapat langkah pelaksanaan rancangan acak lengkap. Jadi, jika kalian melakukan percobaan yang menggunakan rancangan acak lengkap, kalian harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengacakan. Di dalam proses pengacakan terdapat beberapa prosedur. Yang pertama, kalian harus menentukan jumlah petak percobaan atau N. Contoh seperti ini, jika kalian melakukan percobaan uji perkecambahan 5 varietas padi dengan 3 ulangan, berapa jumlah petak percobaannya? Jadi ketika kalian mencari jumlah petak percobaan, kalian tinggal mengalihkan jumlah perlakuan dikali dengan jumlah ulangan. Jika percobaan kalian menguji 5 varietas padi, maka terdapat 5 perlakuan dikali oleh 3 ulangan, sehingga terdapat 15 petak percobaan. Kemudian, setelah menentukan jumlah petak percobaan, apa yang perlu kalian lakukan yaitu menentukan nomor petak. Jika jumlah petak percobaan ada 15, maka nomor petak juga terdapat 15 nomor. Setelah itu, kalian menentukan perlakuan pada petak percobaan. Untuk langkah menentukan perlakuan pada petak percobaan dapat kalian lakukan dengan menggunakan bilangan acak, undian, kartu maupun dadu. Jadi langkah pertama dalam pelaksanaan rancangan acak lengkap yaitu melakukan proses pengacakan. Ini merupakan langkah-langkah dalam proses pengacakan. Contoh, kalian melakukan pengacakan pada 5 perlakuan dengan 3 ulangan. Jadi kalian membuat tabel yang bernomor petak. Ada 15 jumlah petak percobaan, di mana setiap petak tersebut adalah unit percobaan dapat berupa apa? Dapat berupa petri dish, polybag maupun pot. Kemudian beri nomor urut pada semua unit percobaan. Jika terdapat jumlah petak percobaan 15, kalian tulis semua ada 15 nomor petaknya. Kemudian setelah kalian memberikan nomor petak pada setiap petak percobaan, kalian beri huruf yang menunjukkan perlakuannya. Jadi tadi kan terdapat 5 perlakuan. Jadi kalian tulis ada 5 huruf yaitu A, B, C, D, E. Kalian acak, kalian beri di masing-masing nomor petak. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan percobaan baik itu di laboratorium maupun di lapang. Ini contoh uji perkecambahan 5 varietas padi. Satu perlakuan terdiri dari 6 sampel petri dish dengan 3 ulangan. Jadi contohnya ini apa? Ini kalian melakukan percobaan di mana kalian menguji 5 varietas padi. Masing-masing perlakuan terdapat 6 sampel petri dish yang diulang sebanyak 3 kali, sehingga ada berapa? Ada 15 nomor petak.
Dengan masing-masing perlakuan terdapat 6 sampel. Perhatikan, varietas A ada 3 unit. Demikian juga varietas yang lain. Namun letak unitnya bebas, tidak harus dalam baris atau satu kolom saja. Jadi untuk proses pengacakan di lapangan maupun di laboratorium, untuk pengacakannya bebas. Terlihat bahwa perlakuan yang menunjukkan huruf, contoh huruf A ada 3 unit, huruf B ada 3 unit yang diulang sebanyak 3 kali, D 3 unit, C juga 3 unit, sampai E juga 3 unit, itu diulang sebanyak 3 kali. Untuk proses pengacakan itu bebas, tidak harus dalam baris maupun satu kolom. Kemudian untuk proses yang ketiga atau langkah yang ketiga yaitu proses pengamatan. Di dalam suatu percobaan kalian pasti melakukan pengamatan terhadap parameter pada tanaman yang kalian ingin teliti atau selidiki. Baik itu umur perkecambahan, panjang epikotil, jumlah akar, tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun. Contohnya di rancangan acak lengkap ini yaitu proses percobaan yang dilakukan di laboratorium, yaitu di petri dish. Hasil pengamatan di rata-rata. Jadi tadi kan satu perlakuan ada 6 sampel. Dari 6 sampel itu dilakukan rata-rata, baik untuk menghitung parameter pengamatan umur berkecambah, panjang epikotil maupun jumlah akarnya. Jadi dari 6 sampel tersebut kalian rata-rata. Kemudian kalian masukkan ke dalam suatu tabel yang disebut dengan tabel ANOVA untuk dilakukan analisis varian yang lebih lanjut. Langkah selanjutnya yaitu cara penyajian data pengamatan. Tadi kan kalian melakukan percobaan untuk menguji perkecambahan 5 varietas padi. Contoh, kalian melakukan pengamatan pada parameter umur berkecambah. Ini umur berkecambah. Jadi kalian langkah yang pertama yaitu kalian harus membuat tabel yang bentuknya seperti ini. Kalau ada 5 varietas berarti ada 5 kolom. Ini contoh varietas A, B, C, D, E. Kemudian ulangannya ada 3. Jadi ada 3 kolom untuk ulangan, ada 5 kolom untuk varietas. Kemudian juga ada kolom untuk total masing-masing perlakuannya nanti. Jadi seperti itu. Untuk memasukkan datanya, itu kan tadi kan dalam satu perlakuan ada 6 sampel. Dari 6 sampel itu kalian rata-rata terlebih dahulu umur berkecambahnya. Contoh pengamatan pada umur berkecambah ya. Jadi di dalam proses pengamatan itu kan ada 6 sampel. Dari 6 sampel itu kalian rata-rata umur berkecambahnya. Setelah kalian tahu hasilnya, kalian masukkan ke dalam kolom yang berisi varietas masing-masing. Kalian masukkan ke dalam tabel ini, tabel satu arahnya terlebih dahulu. Ini merupakan hasil pengamatan perkecambahan 5 varietas padi dengan 3 ulangan. Contohnya datanya seperti ini. Dari 6 sampel didapat rata-rata yang varietas A pada ulangan pertama 48, ulangan kedua 73, ulangan 3 51 dan seterusnya. Kalian masukkan data hasil pengamatan penelitian di kolom seperti di atas. Pada masing-masing kolom sesuai dengan perlakuannya. Jadi langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah memasukkan data hasil pengamatan. Contoh pertama, umur berkecambah di minggu pertama pengamatan. Kalian rata-rata dari sampel 6 sampel itu, kalian rata-rata hasilnya kalian masukkan ke dalam tabel seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu total hasil penjumlahan pada masing-masing perlakuan. Tadi kan dari data rata-rata 6 sampel tadi yang sudah kalian masukkan, itu kalian harus menjumlahkan masing-masing kolom yang di total varietasnya. Kalian total masing-masing. Kemudian dari total ini kalian jumlahkan lagi. Jadi total keseluruhan. Yang 900 ini adalah total keseluruhan hasil dari penjumlahan masing-masing varietas seperti itu.
Kemudian bagaimana langkah selanjutnya? Untuk langkah selanjutnya setelah kalian masukkan data-data hasil pengamatan kalian, yang pertama yaitu hitung derajat bebasnya. Sesuai dengan rumus tersebut, derajat bebas adalah kejadian N adalah N-1. Jadi untuk menghitung derajat bebas di B itu N-1. Kalau perlakuan ada 5 dikurangi 1 jadi 4. Di B-nya ada 4. Kemudian hitung jumlah kuadrat perlakuan JKP. JKP ini adalah hasil penjumlahan dari masing-masing perlakuan dikuadratkan dibagi oleh jumlah ulangan kemudian dikurangi oleh faktor koreksi. Setelah kalian hitung JKP, kalian menghitung faktor koreksinya. Faktor koreksi ini adalah kuadrat dari total dibagi jumlah kejadian N. Jumlah kejadian N ini adalah perlakuannya. Kemudian setelah itu kalian hitung jumlah kuadrat total. Untuk menghitung jumlah kuadrat total hanya tinggal mengurangi dari hasil penjumlahan dari semua nilai yang dikuadratkan tadi. Kemudian setelah itu kalian juga harus menghitung jumlah kuadrat galatnya jika sisanya. Jadi jika galat ini adalah jika sisa. Ini merupakan contoh dari data kita tadi. Yang pertama, langkah pertama setelah kalian memasukkan data di tabel satu arah, tabel yang berwarna kuning ini, langkah yang pertama kalian harus lakukan adalah menghitung faktor koreksi. Faktor koreksi ini adalah total data dari seluruh varietas tadi dikuadratkan dibagi oleh perlakuan dikali oleh ulangan. Jadi hasilnya berapa? 54.000. Jadi dari 900 dikuadratkan dibagi oleh 5 kali 3. 5 ini perlakuan, 3 ini untuk ulangan. Menghasilkan 54.000. Kemudian untuk langkah selanjutnya setelah kalian hitung faktor koreksi, kalian juga harus menghitung namanya jumlah kuadrat perlakuan. Apa sih jumlah kuadrat perlakuan ini? Yaitu penjumlahan masing-masing total perlakuan itu dikuadratkan dibagi oleh ulangan kemudian dikurang oleh faktor koreksi. Jadi yang angka berwarna merah ini masing-masing total varietas itu kalian kuadratkan, kalian jumlahkan baru dibagi oleh ulangan. Kalau ulangan 3 ya dibagi 3, kalau ulangan 2 dibagi 2. Kemudian baru dikurangi oleh faktor koreksi, hasil faktor koreksi yang sebelumnya kalian hitung. Seperti itu, ketemulah 96. Kemudian setelah kalian hitung JKP, kalian juga harus menghitung jumlah kuadrat total. Bagaimana sih cara menghitung jumlah kuadrat total? Dari data tadi, kalian lihat masing-masing data, masing-masing rata-rata 6 sampel tadi, di masing-masing varietas, di masing-masing ulangan, itu kalian kuadratkan, kalian jumlahkan. Kalian jumlahkan masing-masing data di kolom tersebut, dikuadratkan, dijumlahkan, baru dikurangi oleh faktor koreksi. Faktor koreksi yang pertama kita hitung. Kemudian setelah kalian hitung jumlah kuadrat total, kalian juga harus menghitung jumlah kuadrat galat atau JK sisa. Bagaimana cara menghitungnya? Tinggal kalian mengurangi JK totalnya dikurangi oleh JKP-nya. Ketemulah ini 702. Jadi untuk JK galat hanya tinggal mengurangi dari JK total dikurangi oleh JK perlakuannya. Kemudian setelah kalian hitung semua mulai dari faktor koreksi, JKP, JKT, JKG, itu kalian masukkan ke dalam tabel ANOVA-nya atau tabel dua arahnya. Yaitu di tabel ini ada tabel namanya sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung dan F tabel. Pada masing-masing tabel ini kalian masukkan data hasil perhitungan kalian tadi. Sebelumnya untuk menghitung derajat bebas, kalian hitung dulu derajat bebas masing-masing kolomnya. Kalau ini berarti derajat bebas perlakuan, ini derajat bebas galat, ini derajat bebas total. Cara menghitungnya untuk derajat bebas perlakuan berarti perlakuan dikurangi 1. Kalau perlakuan kalian ada 5 varietas tadi, berarti dikurangi 1 ada 4. Kemudian derajat bebas galat, kalau derajat bebas galat adalah perlakuan dikali oleh ulangan dikurangi 1.
perlakuannya tadi 5, ulangannya 3 dikurangi 1, 2. Berarti 5 dikali 2, 10. Kemudian untuk derajat bebas total itu tinggal perlakuan dikali ulangan dikurangi 1, yaitu berapa tadi? P-nya perlakuan ada 5, R-nya ulangannya ada 3, berarti 15 kurangi 1 sama dengan 14. Kalau kalian bingung terhadap rumus ini, kalian lihat kalau derajat bebas itu pasti derajat bebas untuk perlakuan itu pasti perlakuan dikurangi 1. Kemudian hitung dulu derajat bebas totalnya sebelum jika kalian lupa rumus di derajat bebas galat. Kalian hitung dulu derajat bebas totalnya. Ingat derajat bebas total itu adalah ulangan dikali perlakuan dikurangi 1. Berarti tadi perlakuannya ada 5 dikali 3 dikurangi 1, ada 15 kurangi 1, 14. Dari 14 ini kalian kurangi di derajat bebas perlakuannya, maka ketemulah derajat bebas galatnya seperti itu. Kemudian untuk jumlah kuadrat kalian masukkan hasilnya tadi, jika P-nya berapa, jika E ini jika G ya. Kemudian jika galat atau jika error, kemudian jika T kalian masukkan, kemudian baru kalian menghitung kuadrat tengah. Ini langkah selanjutnya, yaitu kalian masukkan data hasil perhitungan tadi, kalian masukkan di dalam tabel ANOVA-nya. Untuk F hitung ini kalian lihat di tabel F tabel ya. Kemudian untuk menghitung kuadrat tengah dan F hitung bagaimana caranya? Untuk kuadrat tengah adalah varian atau ragam dari semua data pengamatan. Kuadrat tengah perlakuan adalah jika P dibagi oleh DB perlakuannya. Kemudian untuk kuadrat tengah galat tinggal jika G dibagi oleh DB galatnya. Sedangkan F hitung tinggal kuadrat tengah perlakuan dibagi oleh kuadrat tengah galat. F hitung ini merupakan perbandingan varian atau ragam yang disebabkan oleh perbedaan perlakuan varietas dengan pengaruh lainnya sesatan percobaan. Oke, kita masuk ke dalam contoh data tabel yang sudah kita hitung sebelumnya ya. Langkah selanjutnya yaitu masukkan hasil perhitungan dari kuadrat tengah dan F hitung. Diketahui kuadrat tengah perlakuan yaitu jumlah kuadrat perlakuan dibagi oleh derajat bebas perlakuan. Kalau kuadrat tengah galat tinggal jumlah kuadrat galat dibagi oleh derajat bebas galat. Ketemulah hasil seperti pada tabel tersebut. Kemudian untuk menghitung F hitung tinggal KT perlakuan dibagi oleh KT galatnya. Ketemulah 0,342. Untuk melihat bagaimana cara menginterpretasinya, kalian harus lihat F hitung dengan F tabel. Jika F hitung kurang dari F tabel 5%, maka antar perlakuan tidak berbeda nyata. Tetapi apabila F hitung kalian lebih besar daripada F tabel 5% dan lebih kecil daripada F tabel 1%, maka perlakuan kalian berbeda nyata yang disimbolkan oleh bintang 1. Tetapi ketika F hitung kalian itu lebih besar daripada F tabel 1% dan F tabel 5%, maka antar perlakuan itu berbeda sangat nyata yang disimbolkan dengan bintang 2. Kemudian untuk langkah selanjutnya, apabila kalian ingin mengetahui perbedaan keragaman dengan variabel lain, misalnya dengan umur berbunga, maka dapat dihitung koefisien keragamannya atau KK-nya. KK ini adalah akar KT galat dibagi oleh rata-rata. Akar KT galatnya tadi kan KT galatnya 70,2. Kemudian untuk rata-ratanya itu tadi total seluruh penjumlahan dari varietas tadi dibagi oleh perlakuan dikali ulangan atau 15 ini ya, baru dikali 100%, ketemulah hasil KK-nya 13,96%. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu melakukan interpretasi hasil ANOVA. Tadi kan sudah terlihat bahwa F hitung kalian itu lebih kecil daripada F tabel 5% maupun F tabel 1%, sehingga hasilnya yaitu tidak berbeda nyata. Berarti perkecambahan antar varietas padi adalah sama. Jadi semua varietas memiliki umur perkecambahan yang sama karena terlihat F hitungnya kurang dari F tabel seperti itu. Thanks for watching guys. Jangan lupa subscribe,